Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita sebetulnya bukan mau belajar ya, Kak Rina mau memperkenalkan kurikulum Merdeka. Merdeka ya. Nah adik-adik, tahun ajaran baru nanti akan ada, sudah ada sebetulnya pengumuman dari Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim ya, bahwa kita akan menggunakan kurikulum baru, sebelumnya disebut kurikulum prototype ya, prototype. Tapi kemudian diganti namanya menjadi kurikulum merdeka. Nah, apa yang berbeda? Sebetulnya kalau dari segi materi, biasanya akan sama ya, tapi muatannya lebih lebih kaya, lebih berbobot ya, lebih, baik lagi, perbaiki lagi. Dan kalau Karina lihat, kurikulum yang sekarang ini lebih terstruktur, ya. Nah, untuk, video pertama ini dari buku baru ini, Karina akan memperkenalkan bukunya dulu, belum masuk ke materi ya, supaya papa mama, adik-adik ya, nanti bisa atau bapak ibu guru yang melihat juga, bisa memahami bahwa, sekarang kita, akan lihat, bukunya ya, bukunya seperti apa. Nah, jadi, kalau gambarannya mungkin tidak akan semua sekolah yang menggunakan kurikulum ini, jadi memang masih kembalikan lagi ke sekolah masing-masing apakah masih menggunakan kurikulum, K13 ya, atau Kurtilas ya, atau K13 atau kurikulum tahun 2013. Namun yang sudah, melaksanakan pelatihan itu bagi sekolah penggerak. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang terpilih untuk, sekolah yang, pertama kali, di-launching ya atau, menggunakan kurikulum Merdeka ini, ya. Nah, apakah adik-adik saat ini termasuk sekolah penggerak di sekolahnya? Ya, berarti nanti akan menggunakan kurikulum ini. Namun untuk bukunya, kalau Karina lihat tidak, ada yang belum tersedia ya. Jadi kalau Karina lihat yang ada baru kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 kalau nggak salah ya. Jadi masih ada yang belum tersedia. Mungkin sedang dalam proses atau mungkin, kurikulum percobaannya ini baru untuk kelas-kelas tersebut saja ya. Nah, yuk kita mulai lihat untuk bukunya seperti apa, pengenalannya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Klik loncengnya, like, dan share juga. Nah, adik-adik, ini adalah bentuk bukunya, ya. Ini kalau dulu senang senang belajar matematika ya, sekarang belajar bersama temanmu, matematika untuk sekolah dasar. Nah, di sini ada keterangannya volume. Volume ini tuh maksudnya semester 1 ya. Jadi nanti akan ada 2 volume khusus matematika. Volume 1 berarti semester 1 ya. Volume 2 nanti semester 2. Ya, jadi ini bagian semesternya ya. Nah, kemudian di sini ada gambar 5-nya ya. Jadi untuk kelas 5 ya. Kemudian seperti biasa ini ada hak cipta. Karina download langsung dari website Kemendikbud ya. Dan kemudian ada kata pengantarnya juga ya, lihat baru dibuat di Oktober 2021. Lalu ada prakata juga ya, nanti boleh lihat-lihat dibaca atau di-post dulu ini. Nah, kemudian nih ada quotes ya. Ada quotes atau kata-kata mutiara dari Insinyur Soekarno. Ya, adik-adik pasti tahu ya beliau ini siapa. Yaitu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tidak masalah adik-adik ingin bercita-cita setinggi mungkin. Misalnya ingin jadi dokter, tidak hanya dokter, ingin jadi dokter bedah, spesifiknya bedah apa? Ya, dokter bedah jantung misalnya, atau mau jadi dokter anak, ya, spesialis anak, tidak masalah, ya. Kalaupun tidak terwujudkan, ya, mungkin nanti adik-adik jadi dokter umum lebih dulu, ya, lalu nanti ambil spesifikasinya, atau misalnya adik-adik tetap jadi misalnya perawat atau yang masih berhubungan dengan itu, ya.
Jadi harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Tapi jangan hanya bermimpi adik-adik ya, tetap adik-adik harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita tersebut. Ya, bagaimana caranya? Kan adik-adik saat ini kelas 5, maka bisa mewujudkannya dengan belajar dengan giat. Ya. Nah, kemudian setelah quotes atau kata mutiara ini, kita ada sekilas melihat apa yang kita pelajari. Ya, jadi yang kita pelajari akan ada bilangan dan perhitungan di sini ya. Ya, ini tapi ada keterangannya untuk kelas 4. Ya, jadi di kelas 4 yang lalu adik-adik sudah belajar ini. Lalu ada juga perkalian pembagian bilangan desimal ya. Nah, nanti juga akan ada di pelajaran kita kelas 5 ini. Lalu bagian bentuk dan gambar juga di kelas sebelumnya, kelas 4 ya, di mana kelas 4 yang lalu adik-adik pasti eh, masih PJJ ya, masih pelajaran jarak jauh ya, pertemuan jarak jauh. Tapi setelah Covid mungkin awal-awal tahun ini sudah mulai PTM ya, PTMT ada yang pertemuan tatap muka terbatas, ada yang sudah full 100%. Kalau saat ini sudah full 100% semuanya. Kita sudah tahu bangun trapesium, jajar genjang, belah ketupat ya, ini ada bentuknya. Dan juga sudah mengetahui cara menyatakan sudut ya. Juga sudah mengetahui pengukuran ya, mengenai pengukuran liter ya, mililiter dan lain-lain. Nah, kemudian untuk saat ini kelas 5, daftar isi atau yang akan adik-adik pelajari adalah bilangan dan perhitungan. Ya, tentang bilangan dan perhitungannya adalah yang ini ya, yang pertama bilangan desimal dan bilangan bulat. Ya. Lalu ada perkalian dan bilangan desimal. Oh, nomor 2 dulu. Nomor 2-nya ini pengukuran per kuantitas unit. Ya, dan nilai rata-rata ada pengukuran per kuantitas unit. Ya. Kemudian ada perkalian bilangan desimal di bab 3 ya. Kemudian ada kekongruenan dan sudut dari bangun datar untuk bab 4 ya. Kemudian di bab 5 ada pembagian bilangan desimal, lalu di bab 6 ada volume. Ya, ada volume. Lalu nanti ada ulasan, baru kemudian nanti di volume 2 ya. Volume 2 itu nanti kita adik-adik akan belajar mengenai kelipatan oh ini masih di pelajaran sekarang ya, ada kelipatan faktor, ada pecahan. Nah, nanti volume 2 atau semester 2 itu yang ada di atas ini, penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan, luas bangun datar, ada perbandingan, ada segi banyak beraturan dan lingkaran, bangun ruang, perbandingan dan grafik, ya. Nah, itu dia ringkasan dari daftar isi buku-bukunya ya. Nah, nanti juga ada petualangan matematika ya di bagian akhir nanti ya. Kita ya bisa lihat. Kemudian kita lihat di sini. Jadi untuk di kurikulum ini gambarannya adalah nanti akan ada banyak sekali perumpamaan atau kehidupan sehari-hari yang bisa kita jadikan pelajaran yang dikaitkan dengan matematika. Ya, jadi nanti dasar-dasar pemikirannya untuk adik-adik ini akan disadarkan ya, akan dikaitkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, ya. Nah, seperti contohnya saja, ya di sini ada layang-layang, ya ada gambarnya. Seperti kalau adik-adik bermain layang-layang, ya kemudian untuk di sini juga ada waduk ya, berapa sih kapasitas airnya? Ya bukan hanya gambar aja, gambar kartun aja gitu ya. Nah ini nanti ada dengan kehidupan sehari-hari ya. Terus ada yang terlihat sangat berbeda tapi tempatnya sama. Apa ya perbedaannya? Bedanya kalau yang atas ini gambarnya kereta apinya penuh. Kalau yang bawah ini gambar kereta apinya sepi atau kosong ya, masih bisa duduk. Kalau yang ini ada banyak yang berdiri, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau di buku tematik dulu ada Edo, lalu ada Dayu, Beni, Siti ya, siapa lagi? Meli, kemudian Lani ya. Kalau sekarang tokoh-tokoh teman belajarnya adalah ada Farida,
Ada Yosef, lalu ada Cia, Dadang, sama Kadek. Ya, Kadek kayaknya orang Bali nih ya adik-adik ya. Oke, nah kemudian nanti akan ada simbol-simbol untuk bisa lebih adik-adik pahami bagian tersebut yang ada gambar itu berarti adik-adik akan ngapain, ya akan melakukan apa di bagian tersebut. Nah, yang pertama adalah poin-poin penting. Jadi nanti akan ada semacam poin-poin penting yang harus adik-adik highlight atau harus adik-adik lihat. Ya, poin pentingnya adalah untuk apa misalnya memahami dari pelajaran tersebut yang bisa adik-adik garis besarnya tuh apa. Lalu ada juga latihan. Ini untuk berlatih mandiri. Jadi setelah nanti diberikan materi, ada poin-poin pentingnya, lalu ada latihannya seperti biasa ya. Lalu nanti ada gambar yang seperti ini. Nah, di kelas 5 ini seharusnya adik-adik sudah bisa menggunakan kalkulator ya. Namun nanti disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing dengan izin Bapak Ibu guru. Ya, jadi ada baiknya kalau memang sudah diperbolehkan, adik-adik bisa menyiapkan kalkulator. Ya, bisa beli kalkulator sederhana atau mungkin kalau Karina sarankan yang ada namanya kalkulator saintifik yang sudah ada akarnya, kemudian yang ada sin, cos, dan lain-lain. Jadi yang lebih panjang bentuknya ya. Pasti nanti adik-adik tahu, mungkin kakak ada yang punya, keponakan ada yang punya, atau papa mama juga pasti tahu ya. Nah, kemudian ada juga yang nanti ada simbolnya ungkapan. Ya, ungkapan. Jadi gunakan kata-kata berikut untuk menjelaskan gagasan ya. Jadi nanti untuk yang di bagian ini. Lalu di setiap halamannya itu nanti akan ada seperti ini. Ya, jadi ini tuh kosong, ini tempat adik-adik bisa mengisi halaman tersebut. Jadi kotak-kotak ini bisa adik-adik isi ya dengan faktor dari 6. Jadi 6 itu bisa berapa kali berapa aja ya. Misalnya di halaman 6 adik-adik mau tulis 6 kali 1. Atau bisa juga 3 kali 2. Atau sebaliknya 2 kali 3. Ya, dan seterusnya. Ya, ini untuk mengembangkan kebiasaan adik-adik untuk selalu berpikir, ya, berpikir perkalian ya, mau berhitung. Nah, kemudian ada juga simbol yang seperti ini, berarti nanti akan ada bagian kosong di mana adik-adik bisa menulis catatan. Ya, lalu ada gambar burung yang seperti ini nanti untuk mengingat kembali. Jadi semacam rangkuman supaya yuk ingat lagi tadi kita belajar apa ya, seperti itu. Kemudian mari menerapkan apa yang sudah kalian pelajari. Ya, mungkin ini ada bagian prakteknya, seperti itu ya. Kemudian setelah itu berarti ada lagi saatnya belajar lebih jauh bertualang sesuai dengan keinginanmu. Ya, jadi nanti mungkin ada aktivitas juga akan dipandu oleh Bapak Ibu guru, ya. Nah, kemudian buku ini mencaratkan anak mampu mengulas apa yang sudah dipelajari, ya. Nah, bagian ini diletakkan sebelum halaman daftar isi. Selain itu, pada awal bab banyak yang memuat pernyataan, "Pernahkah kamu mempelajari ini?" Ya, untuk menghubungkan konteks matematika dengan materi yang akan nanti dibahas dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah dengan cara seperti ini diharapkan adik-adik nanti bisa mengenali dan menghubungkan kegiatan matematika yang dilakukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seperti Karina bilang tadi ya. Nah, kemudian jadi secara garis besar nanti akan ada ulasan apa yang dipelajari di kelas sebelumnya. Lalu ada materi pembelajarannya, perkenalan, ya pernah nggak adik-adik belajar ini atau pernah nggak lihat ini. Baru nanti ada unit pembelajarnya, lalu penilaiannya nanti dari pemecahan masalah ya, kemudian penerapannya. Penerapannya mungkin akan ada praktek ya. Kemudian berikutnya ada gambar, mari terus menjaga orang-orang di sekitar kita ya. Nah di sini kalau adik-adik lihat, nah, Karina coba lihat bukunya dulu ya. Nah, di sini kemudian sedikit sulit tapi ayo kita berjuang. Akhirnya mendapatkan kunci persahabatan ya. Nah, ini ceritanya pramuka ya. Biasanya kalau pramuka tuh ada acara-acara yang eh
persami atau mungkin acara-acara latihan yang, adik-adik nanti dikasih pertanyaan ya atau praktek, agar, ketika sudah bisa menjawab atau melalui rintangan yang diberikan oleh kakak pembinanya, nanti akan diberikan petunjuk ya, kayak ini contoh mengumpulkan potongan-potongan kertas ya. Setelah sudah terkumpul semuanya, itu berarti bisa mendapatkan kunci persahabatan. Seperti itu contohnya ya. Kemudian, nah ini ada bagian judul ya, bab 1. Ini kita sudah masuk ke bab 1. Ya, jadi perkenalan bukunya seperti itu kurang lebih ya, mama, papa, dan adik-adik semua. Karina nanti akan buat video berikutnya sudah masuk ke materi bab 1, yaitu tentang bilangan desimal dan bilangan bulat. Ya nih, sekilas Karina akan kasih lihat simbol-simbol yang tadi. Nah ini ada Yosef ya. Kemudian ini ada gambar, jadi pelajarannya akan ada banyak sekali gambar adik-adik ya. Ya, jadi nanti akan Karina pandu, bagian ini adik-adik harus ngapain, ya, terus bagian harus mengerjakan apa, nanti juga akan Karina seperti biasa berikan kunci jawabannya. Tapi jangan lupa, kunci jawaban itu adalah untuk adik-adik mengukur sudah sepaham apa, lalu nilainya bagus atau tidak. Kalau misalnya ada yang salah, diulang lagi videonya, di-pause dulu ya setiap ada kunci jawaban ya. Karena kunci jawaban itu biasanya memang akan kita lihat ketika kita sudah menjawab, ya. Atau kalau ada mama papa bisa minta tolong untuk di-pause-kan dulu, lalu pandu anak-anaknya untuk menjawab dahulu, baru setelah selesai menjawab satu nomor, di-play lagi, lalu dicocokkan, ya. Kemudian kalau misalnya ada yang butuh didiskusikan karena video Kak Rina tidak tidak ada kolom komentarnya, ya, kanal video untuk anak-anak, nanti akan Karina buat posting di kolom komunitas ya. Nanti ada videonya Karina posting di situ bisa komentar ya. Tapi jangan lupa komentarnya harus bijak ya, bijak dalam berkomentar ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Karina sampaikan untuk papa mama, adik-adik semuanya. Semangat terus belajarnya ya. Selamat bagi yang sudah lulus ujian di kelas 4 yang lalu, tetap semangat di kelas 5 karena sebentar lagi adik-adik akan kelas 6. Kelas 6 harus lulus ujian untuk masuk SMP. Ya, yuk kita jalani hari demi hari dengan semangat dan giat belajar. Oke, semoga informasi kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.